Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Teman-teman sebelum mendaftar itu bisa pelajari dulu untuk Permenpan 27, 28, dan 29. Jadi dicek bener nih kualifikasi pendidikannya sesuai nggak sama yang teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman itu melamar di jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kalian punya, karena nanti bisa langsung gagal untuk seleksi administrasinya. Gitu. Jadi harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema pemilihan formasi di ujian seleksi PPPK tahap 1, 2, dan 3 di tahun 2021 ini. Jadi banyak teman-teman yang masuk di WA, kemudian Instagram saya, tolong dong jelasin mengenai skema P3K. Hanya masih belum jelas, bikin konten dong tentang ini supaya kami semua pada jelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemani pagi Anda, sore Anda, siang Anda maupun malam Anda untuk menjelaskan rincian apa sih ketentuan dari seleksi tahap 1 dan 2 dan 3. Nah, sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Nah, nanti ketika 1000 subscriber saya pengen punya hajat akan mengadakan giveaway guys jadi kalian pantau terus di channel saya, nanti akan ada hadiah menarik buat teman-teman Oke, langsung saja. Jadi ini saya buat sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 ini tahun 2021 tentang pengadaan P3K. Oke, kita langsung saja on the way ke pembahasannya guys. Kita langsung saja ke sini dulu ketentuan seleksi PPPK tahap 1. Yang pertama, hanya dapat melamar ke instansi kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar. Kemudian yang B, apabila kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Kemudian yang C, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf B tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. D, apabila kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, jadi pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, akan saya contohkan dalam bagian kasus seperti ini. Nah, ini ada seleksi PPK tahap pertama, misal ada di Kabupaten A di sini ada SDN Mawar dan SDN Melati. Di sini ada 2 guru honorer yang aktif, itu Anton dan Novi di SDN Mawar, dan SDN Melati ada Cecilia dan Lukman Kemudian di sekolah SDN Mawar itu membuka 3 formasi guru guys Nah, sedangkan di SDN Melati itu tidak membuka formasi. Otomatis nanti sesuai dengan yang tadi jadi dalam kebutuhan P3K ketika tersedia di tempat pelamar mengajar, jadi pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut asalkan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya. Nah, ini sudah sesuai guys. Ini ada S1 PGSD, S1 PGSD juga yang diminta ini ada formasi guru kelas Jadi di sini juga Cecilia juga ada serdik guru kelasnya Kemudian Lukman juga punya S1 PGSD-nya. Nah, untuk lowongan formasi 3 ini yang satu ini diisi oleh Anton jadi Anton ngisi formasi 1 guys ini saya pakai pointer biar jelas. Jadi Anton nanti ngisi di sini kemudian Novi nanti ngisi di formasi yang kedua. Nah, jadi kan ada yang ketiga kan masih kosong guys. Nah, yang ketiga nanti bisa diisi oleh orang-orang atau teman-teman yang tidak ada lowongan atau formasi di tempat teman-teman mengajar Jadi seperti Cecilia atau Lukman itu bisa daftar di sini guys
di sekolah negeri yang masih ada kosong ya. Pertanyaannya ya, apakah Cecilia dan Lukman bisa daftar di lowongan atau formasinya milik Anton dan Novi? Tidak bisa. Ini sudah terkunci untuk satu orang yang pelamar yang ada di sekolah tersebut ya. Jadi teman-teman yang tidak ada lowongan di sekolahnya itu tidak bisa mendaftar di sekolah lain yang sudah ada gurunya ya. Harus cari formasi yang masih kosong begitu. Jadi sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi untuk kasus yang tahap pertama, jadi ketika teman-teman itu tidak membuka formasi di sekolahnya, teman-teman harus cari formasi kosong di sekolah lain ya. Jadi ada yang kuotanya lebih seperti ini atau yang tidak ada guru honorernya, jadi teman-teman bisa masuk ke situ. Tapi kalau ada guru honorernya, jadi misal di sini dibuka di SDN Mawar membuka 2 formasi saja, berarti teman-teman Cecilia dan Lukman ini nggak bisa daftar di sekolah Mawar ini. Teman-teman ini harus cari di sekolah lain yang masih kosong formasinya begitu. Oke, sepakat ya teman-teman, paham ya kali ini ya. Oke, kita langsung ke seleksi tahap 2 ya. Seleksi tahap 2, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi ketika guru honorernya itu tidak lolos di tahap 1, itu memilih kembali formasi di instansi yang belum terisi ya. Kemudian peserta guru honorer K2 ya, honorer aktif, kemudian guru swasta itu hanya dapat melamar di instansi kabupaten atau kota tempat melamar mengajar. Jadi kalau teman-teman saya misalkan ngajarnya di kota Semarang, yang mau daftar di Kendal itu tidak bisa, atau mau daftar di Demak itu tidak bisa karena sudah berbeda instansi kabupatennya. Nah, jadi sesuai dengan tempat melamar mengajar ya. Jadi teman-teman ngajar di mana ya, daftarnya nanti di daerah atau kota tersebut gitu. Kemudian untuk peserta lulusan PPG itu melamar di instansi kabupaten atau kota sesuai dengan domisilinya ya, jadi sesuai dengan KTP-nya ya. Kemudian yang D, untuk peserta honorer K2 dan honorer aktif diambil nilai tertinggi antara hasil seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2. Jadi teman-teman honorer K2 dan honorer aktif yang ada di sekolah negeri itu nanti diambil nilai tertinggi dari seleksi 1 dan 2 untuk bersaing dalam rankingan di tahap kedua ini. Nah, ada pertanyaan ya. Jadi teman-teman ya, misal ada rekan saya yang bertanya ya, ketika saya ngajar atau honorer aktif di SMA misal ngajar di SMA, kemudian saya pengen mengisi kekosongan yang ada di SMP ya di tahap 2, itu tidak bisa karena sudah berbeda instansinya teman-teman ya. SMA itu kan Pemprov mau daftar di kota atau kabupaten itu tidak bisa, harus sesuai dengan instansinya begitu. Jadi yang honorer SMA harus cari yang ada di wilayah provinsi di provinsi tersebut ya begitu. Jadi harus dicermati baik-baik supaya tidak gagal di administrasi teman-teman. Nah, kita lanjut ke ketentuan yang tahap 3 ya. Jadi peserta memilih formasi kembali di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan ya. Yang B, itu seluruh peserta dapat melamar di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi tahap 1, 2 ya, kemudian sesuai dengan sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan. Kemudian diambil nilai tertinggi antara hasil seleksi tahap 1, 2 dan 3. Jadi teman-teman di tahap ketiga itu baik honorer K2, kemudian honorer yang masih aktif, kemudian ada guru swasta lulusan PPG yang tidak lolos tahap 1 dan 2 masih diberikan kesempatan di tahap ketiga, tes tahap ketiga untuk memilih formasi yang masih kosong ya di seluruh wilayah Indonesia. Jadi boleh ini bebas mau daftar di mana saja. Kalian tinggal di Demak misal mau daftar di Kendal, atau kalian tinggalnya di Bogor mau daftar di Cirebon, nah itu bebas teman-teman. Jadi sudah tidak terbatas oleh instansi. Jadi itu saja penjelasan mengenai tahapan tes. Kalau ada yang
masih belum jelas mengenai ini ya, bisa ditanyakan lewat kolom komentar yang ada di YouTube saya ya. Jadi nanti akan saya jawab melalui komentar atau saya akan jawab dengan membuat konten supaya teman-teman menjadi lebih gamblang dan lebih jelas begitu teman-teman. Nah, teman-teman yang guru honorer pertama ya, jangan bersedih ya ketika di sekolahnya itu tidak membuka formasi atau tidak ada lowongannya. Teman-teman bisa mencari di formasi lain yang ada di instansi tersebut ya, misalnya di Kabupaten A. Teman-teman masih harus mencari di Kabupaten A, tidak bisa mencari di Kabupaten B begitu. Oke, semoga teman-teman bisa lolos dan bisa menangkap peluang ini dengan baik. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang honorer yang pertama, yang diberikan kesempatan pertama untuk bisa memanfaatkan ini, karena ini adalah yang sangat efektif untuk mensejahterakan teman-teman terutama di honorer begitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.